konsumen yang mau mencari bunga murah. Nah, selanjutnya adalah toko bunga murah Jakarta. Berarti dia sudah targeting orang-orang yang berada di Jakarta atau sekitarnya, dia udah ngasih tahu bahwa untuk mencari bunga murah ya di Jakarta, yaitu tokonya di sini. Ya, targetnya udah jelas. Toko bunga Tebet, berarti dia jelas di Tebet. Toko bunga Ampenan, toko bunga murah Ampenan, berarti dia udah jelas tokonya di mana, dia jualnya apa, ya kan ya? Terus kemudian apa kelebihan dia? Apa kelebihannya tadi? Murah. Toko bunga lavender, berarti jelas. Dia sudah bilang lavender, yang dia jual hanya lavender. Case-nya kalau orang mau nyari yang lain, kemungkinan tidak, tetapi dia sudah ngasih tahu bahwa spesialisasi dia adalah lavender ya. Terus selanjutnya adalah dia dijual di Jakarta seperti itu. Misalkan kalau Bumigora kampus Bumigora Universitas Bumigora kampus IT terbaik, misalkan seperti itu. Ya, jelas ya, kampus IT terbaik, tapi harus jelas lagi di Mataram misalnya, atau di Lombok atau di Nusa Tenggara Barat. Itu jelas sekali, jelas di mana tempatnya, targetnya kepada siapa, dan itu jelas sekali ya. Subheading biasanya kan kalau di sini ya, posisikan keyword pada paragraf 1 dan sampai 3 awal. Ini maksudnya adalah ketika kita ada judul website, biasanya kan kita ngasih perkenalan website itu tersebut ya. Nah, di perkenalan website ya, biasanya kita akan ngasih tahu apa ini websitenya. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bekerja ya atau bergerak dalam bidang A, B, C ya kan ya, dengan sistem proses bisnisnya seperti ini, dengan marketplace seperti ini ya kan gitu. Tapi dia nanti akan bilang seharusnya dengan target keywordnya dia akan bilang toko ini menjual barang dengan murah ya, di mana dia berletak di Jakarta, jalan ini jalan itu ya kan gitu ya. Nanti barang-barang yang dijual disuplai dari misalkan dari Sembalun langsung ya. Di hari itu juga kami akan menjual barang yang masih bunga-bunga yang masih fresh sekali yang bisa langsung digunakan pada saat itu. Pemesanan bisa dilakukan dari 2 jam sebelumnya ya, sebelum pengambilan, dan kami bisa menyelesaikan dalam waktu yang sangat singkat dan cepat dan sebagainya. Dan gini-gini dan gitu-gitu. Paham ya maksudnya ya? Case-nya adalah mereka bisa cerita supaya orang bisa lebih tertarik. Selain daripada orang yang baca tertarik, sebelum dia tertarik, berarti kan dia akan nyari dulu di Google. Nah, Google juga akan membaca ya dengan algoritmanya ya, algoritma processing language-nya ya, membaca dari keyword-keyword yang ada kalian inputkan di dalam kotak pencarian. Toko bunga murah terdekat tinggal dibaca position kalian di mana ya secara maps-nya, terus disesuaikan dengan toko bunga yang sebagai keywordnya, terus kalian masukkan kata murah, berarti itu akan berhubungan dengan langsung dengan targeted ya, toko yang sudah menargetkan dengan keyword murah, toko bunga murah. Oke, selanjutnya adalah nama URL. Kalau ini kayak domain nggak boleh aneh-aneh ya. URL harus sesuai, harus nyambung dengan judul daripada perusahaan. Nggak mungkin dia bikin yang aneh-aneh yang nggak sesuai. Biasanya ya kayak nama awal kan berarti case-nya domain itu sebagai alamat pertama, berarti kan itu sebagai kesan pertama. Apakah apakah toko ini serius atau tidak, apakah toko ini sesuai dan tidak, dan lain sebagainya ya. Deskripsi gambar. Orang kadang-kadang juga males kalau ngelihat tulisan tok. Sebaiknya juga ada gambar. Gambar juga untuk menjaring algoritma mesin pencari, gunakan gambar dan deskripsi yang relevan terkait dengan topik konten. Di mana gambarnya tadi itu juga menjelaskan atau gambarnya juga ada keterangan gambar bahwa gambar ini terkait dengan apa. Ya, gitu ya. Dan umumnya gambar itu harus jelas 700 sampai 350 ya. Kalau misalkan di e-learning Ibu biasanya pakai 1000. 700 itu juga udah standar kok. Gambar kecil yang thumbnail itu tapi harus jelas. Tapi kalau gambarnya sampai pecah, apa yang terjadi? Orang juga nggak mau lihat, kok jelek sih gambarnya. Kan sebenarnya bisa beli gambar ya. Gambar juga nggak boleh ilegal ya. Oke, gambar juga aja. Sebaiknya jangan pakai yang free. Karena sebenarnya kan banyak yang berbayar ya. Berapa, nggak nyampe $1 pun banyak gambar-gambar yang tersedia dalam apa toko-toko gambar ya yang berbayar yang kita bisa beli secara murah sekali ya, dan kita bisa gunakan ya secara bebas dalam artian seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah
Internal link. Internal link itu contohnya ya kalau misalkan di dalam sebuah tulisan ya. Jadi bunga lavender ini misalkan dia bahas tentang bunga lavender, ya kan ya. Bunga lavender ini pernah digunakan loh oleh Lisa Blackpink ya, bisa Blackpink di video mereka yang begini-begini. Coba lihat di sini, itu external backlink karena external backlink dia akan ngelink ke video yang lain atau ke misalnya ke alamat foto Lisa yang secara official yang memegang si bunga lavender tadi ya. Tapi kalau kamu mau pengen cari tahu tentang bunga-bunga yang lain yang juga misalkan mengartikan keceriaan, misalkan kalau lavender misalnya diartikan dengan keceriaan, keanggunan, ada arti-artinya loh tiap bunga. Kamu mau lihat, coba klik di sini, misalkan seperti itu. Jadi ada klik di sini, kata di sininya itu di internal link lagi ke page yang lain di dalam apa? Di dalam ya, kalau kalian buka Shopee, ya kan? Biasanya Shopee itu kita nyari baju ya, kita udah nemu baju, tapi di bawahnya biasanya ada internal link lagi. Internal linknya kemana? Ke produk-produk yang lain dari toko tersebut, ya kan? Internal link selanjutnya kemana? Yang levelnya lebih tinggi, eksternal internalnya, ya kan? Eksternal internalnya bukan di tokonya, tapi di toko lain, di mana apa namanya? Produk-produknya hampir sama atau hampir mirip dengan produk yang sedang kita cari ya biasanya itu internal eksternal linknya kan kita mau apa produk lain yang mungkin kamu sukai misalkan dari toko ini ataupun dari toko yang lain itu dibedakan kalau dari tokonya sendiri biasanya di lebih atas ya lebih dekat dengan pencarian kita misalkan seperti itu atau misalkan opsi yang lain itu lebih bawah lagi. Ya itu seperti itu maksudnya. Semakin banyak link yang bisa kita tambahkan di situ tanpa mengganggu kenyamanan pengguna website ya ketika kita misalnya tampilannya juga harus eye-catching dan user friendly gitu. Jangan sampai terlalu banyak link dikit-dikit kita kita apa namanya kita pegang layar atau kita sentuh layar terlalu banyak pop up iklan misalkan atau terlalu banyak link, dikit-dikit kepencet linknya, dikit-dikit kepencet kan kita juga nggak nyaman ya sebagai pengguna. Apa yang terjadi kita tutup ya. Engagement ini kita bahas terkait dengan konten. Kan ada keyword, oke. Untuk memastikan bahwa konten itu atau misalnya website itu tetap didatengin, berarti biasanya ada, tadi saya sudah bilang, berarti biasanya hire penulis untuk membuat konten tulisan berkaitan dengan hal-hal viral. Hal-hal viral ini pernah baca nggak di konten-konten sosial media sekarang sudah lumayan banyak yang kadang engagement itu nggak nyambung. Dia misalnya bahas terkait dengan yang baru-baru ini misalkan ada penyanyi ya kalau nggak salah ya katanya ya yang kemarin heboh di American Got Talent terus kemarin dia bahas ya American Got Talent gini si si penyanyinya begini begitu ya kan dibahas panjang terus ujung-ujungnya dibahas jadi kalau kamu mau makan sushi ya makan di sini aja gitu isinya juga ada kok yang makan sushi yang bisa enak nah, kok nggak nyambung saya bilang kayak gitu ya itu seperti itu jadi kebutuhan pertamanya ya dari konsumen adalah pengen tahu gitu ya. Pengen tahu dari berita yang tadi ya kan, berita penyanyi itu. Cuman diselipi apa tadi? Selipi dari iklan terkait dengan produk mereka. Oke. Selanjutnya adalah perhatikan kecepatan loading website. Di website kalau lama orang juga nggak mau make ya. Oke, berarti pastikan daripada sebuah website itu harus loadingnya harus cepat. Oke. Tantangannya nggak boleh plagiat ya, walaupun dalam beberapa akun berita yang official, biasanya mereka walaupun beritanya sama, tetapi cara pembahasannya tuh beda-beda ya. Oke. Backlink error, nggak boleh backlink error, harus dicek satu-satu internal link atau external linknya harus beres ya. Tampilan tidak mobile friendly, jangan sampai seperti itu, dan optimasi gambar tidak lengkap. Gambar itu sangat membantu untuk merefreshing mata daripada membaca konten tulisan yang terlalu banyak. Nggak apa-apa, gambar itu harus bagus. Makanya jualan gambar itu laku banget. Laku banget. Oke. Google Analytics adalah platform yang mengumpulkan data dari situs, dari aplikasi yang membuat laporan. Google Analytics memberikan Anda alat gratis yang diperlukan untuk analis data, bisnis data di suatu tempat. Oke. Selanjutnya adalah riset keyword. Ini tugas kedua. Riset keyword apa yang sedang trending di pekan ini dan buat laporannya.
gunakan Google Trending ya. Oke. Jadi Anda cari trending-trending apa di mana nanti Anda untuk membuat minimal 500 kata perkenalan bisnis ya, di mana perkenalan bisnis ini harus menggunakan beberapa keyword ya. Ada e-commerce, ada nama perusahaan, ada jenis, ada marketplace, marketing, konsumen, dan profit. Ini harus masuk di dalam selain daripada beberapa keyword. Kan keyword tadi ketemu ya, tapi keywordnya nggak dipakai semua juga nggak apa-apa. Boleh menggunakan Google Trending, boleh menggunakan sosial media trending. Beberapa keyword-keyword yang mungkin kalau misalkan di sosial media yang tidak mau kalian sampaikan, misalkan agak tidak sopan, agak vulgar dan lain sebagainya, boleh kalian blur ya, tidak ditampilkan, tetapi yang mau dipakai silakan digunakan ya. Kalau mau pakai cuma di Google Trending juga nggak masalah ya. Oke ya, berarti engagementnya kalian saya minta bukan masuk di website nih, tapi hanya ditampilkan di dalam Word saja ya. Berarti nanti apa semuanya harus nanti saya cek berapa tulisannya itu minimal 500. Hanya tulisan terkait konten yang 500. Oke? Jangan lupa ya. Kita cek dulu nih contoh-contohnya. Kita lihat contohnya.